Sahabat wanita, salam jumpa. Saya Anneke hadir lagi di ruang dengar Anda. Dan pastinya ada informasi yang ingin saya bagikan melalui acara Wanita Berpengharapan ini. Di bagian pertama, saya ingin bagi informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda yang sedang mengalami gangguan jantung. Informasinya tentang makanan sehat dan pantangan untuk jantung. Di bagian kedua nanti, Ibu Eti Rahmawati akan berbagi pelajaran penting bagi jiwa kita. Jangan meragukan firman Tuhan. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, jantung adalah organ tubuh yang terletak di dalam rongga dada dan berperan penting untuk sirkulasi darah. Fungsi utamanya adalah sebagai pompa untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel dan seluruh tubuh. Sayangnya, organ ini juga sering mengalami gangguan, apalagi kalau tidak didukung dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Makanan yang tidak sehat bisa menyebabkan penumpukan plak di arteri, sehingga mengurangi aliran darah ke jantung. Pengurangan aliran darah inilah yang akan memicu gejala sakit jantung, seperti nyeri dada dan sesak nafas. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan serangan jantung atau henti jantung mendadak yang bisa mengancam nyawa. Bagi Anda yang belum ada gangguan atau Anda yang sedang dalam masa pengobatan, menjaga kesehatan jantung itu penting dengan tetap menjaga pola makan sehat. Ada catatan penting yang menjadi nasihat dari Kementerian Kesehatan berkaitan dengan prinsip konsumsi makanan yang baik untuk pasien jantung. Batasi penggunaan garam, apalagi kalau Anda punya riwayat tekanan darah tinggi. Kurangi makanan pokok karbohidrat, terutama untuk Anda yang obesitas atau terlalu gemuk. Batasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan rendah kalori kaya nutrisi. Makanlah sedikit makanan berkalori tinggi dan tinggi sodium. Kurangi sayuran yang mengandung gas. Pilihlah makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Kurangi minum kopi dan alkohol. Sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang merangsang saat memasak. Kontrol ukuran porsi makan supaya tidak berlebihan untuk menjaga berat badan ideal. Jadi kalau di total ada 10 prinsip makanan yang baik untuk pasien jantung. Dari 10 prinsip ini, mari kita pilih dan pilah jenis makanannya. Ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak pilihannya yang baik untuk jantung. Pada buah dan sayur ada kandungan berbagai jenis antioksidan yang punya khasiat yang baik untuk membantu melindungi jantung. Selain antioksidan, buah-buahan dan sayuran juga merupakan sumber serat yang baik, sehingga sangat penting untuk kesehatan jantung. Makanan untuk kesehatan jantung berikutnya adalah ikan berlemak. Ikan ini mengandung asam lemak omega 3 yang punya sifat antiinflamasi yang sangat baik untuk jantung. Jenis ikan berlemak yang kaya akan asam lemak omega 3 antara lain ada salmon, makarel, ikan kembung, haring, ikan sarden, dan juga ikan tuna. Ada juga biji-bijian utuh yang mengandung serat yang lebih bermanfaat daripada biji-bijian olahan. Anda bisa memasukkan roti gandum, pasta, dan nasi sebagai bagian dari diet sehat untuk jantung. Tapi ada juga jenis kacang-kacangan dan biji-bijian yang disarankan, di antaranya ada kacang kenari, almond, kacang Brasil,
haselnut, dan kacang mete, termasuk juga kacang lentil, kacang hitam, kacang merah, dan kacang wafa. Kalau biji-bijian, ada biji bunga matahari, biji labu, biji rami, dan biji chia. Biji-bijian utuh selain bergizi, bisa juga membantu melindungi dari penyakit kardiovaskular. Hal yang perlu diperhatikan, kacang-kacangan dan biji-bijian termasuk makanan yang sangat padat energi, sehingga harus sesuai dengan asupan kalori yang diperlukan. Bagi Anda yang punya gangguan jantung koroner, memang harus menghindari lemak. Tapi kabar baiknya, ada makanan lemak sehat yang baik juga dikonsumsi dalam jumlah sedang. Lemak sehat bisa menurunkan kolesterol dan melindungi dari serangan jantung dan stroke. Beberapa makanan yang mengandung lemak sehat antara lain minyak zaitun, minyak canola, minyak alpukat, margarin penurun kolesterol, dan juga produk susu bebas lemak atau rendah lemak yang terkandung dalam yogurt, krim asam, dan juga keju. Selain lemak sehat, coklat hitam yang kaya antioksidan juga direkomendasi untuk kesehatan jantung. Coklat hitam memang mengandung antioksidan seperti flavonoid yang bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung. Coklat hitam, bukan coklat yang tinggi gula dan kalori. Pastikan Anda hanya memilih coklat hitam berkualitas tinggi dengan kandungan kakao minimal 70%. Ada juga bawang putih yang sudah sejak lama digunakan sebagai obat alami yang bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung karena punya senyawa yang disebut alisin yang diyakini punya banyak efek terapeutik, yaitu efek yang hasil penanganan medisnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau minuman yang sehat dan baik untuk jantung, maka teh hijau adalah pilihannya. Teh hijau punya sejumlah manfaat kesehatan, mulai dari peningkatan pembakaran lemak sampai peningkatan sensitivitas insulin. Teh hijau juga punya kandungan polifenol dan katekin yang bisa bertindak sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel, mengurangi peradangan, dan melindungi kesehatan jantung. Jadi makanan sehat untuk kesehatan jantung ada sayur dan buah, ada ikan berlemak, ada biji-bijian utuh, ada lemak sehat, ada coklat hitam, ada bawang putih, dan juga teh hijau. Selain makanan sehat, ada juga pantangan yang tidak boleh diremehkan. Hati-hati dengan daging merah karena merupakan sumber lemak jenuh. Hati-hati juga dengan sayuran dengan saus krim. Sayuran yang digoreng atau dilapisi tepung roti. Buah kalengan yang dikemas dengan sirup kental. Buah beku dengan tambahan gula. Makanan dan minuman yang dimaniskan dengan gula. Soda dan minuman energi. Makanan olahan terutama dengan gula tinggi, garam tinggi, lemak trans, lemak jenuh, dan bahan tambahan bahkan pewarna makanan. Hati-hati juga dengan karbohidrat olahan karena berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan gula darah. Hati-hati dengan makanan penutup yang manis, tepung putih, dan juga alkohol. Jadi jangan lupa ada makanan yang sehat untuk jantung yang tentu saja boleh dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tetapi ada juga pantangan untuk jantung yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Sahabat wanita, jangan meragukan informasi kesehatan yang sudah kita dengar bersama ini, supaya jantung Anda sehat dan kehidupan Anda juga berkualitas. Jangan meragukan firman Tuhan,
Ini juga pelajaran penting yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati sesudah sebuah lagu berikut ini. Selamat menyimaknya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolong
sahabat, tahukah kita bahwa di dalam Alkitab ada seorang perempuan bernama Hawa? Kisah Hawa dalam kitab Kejadian merupakan kisah yang sangat terkenal. Mungkin sudah banyak orang yang telah membaca kisah ini. Kisah Hawa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga mengenai ketaatan akan firman Tuhan, yaitu pelajaran agar manusia tidak meragukan atau bimbang dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mari sahabat, kita menyimak bagaimana Hawa bisa meragukan firman Tuhan dan mengikuti apa yang dikatakan iblis. Untuk itu, saya akan membacakan bagi kita dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah sahabat, Hawa ragu akan kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan sendiri kepadanya. Ia bingung antara firman Tuhan yang sudah ia miliki dan kebenaran lain yang ditawarkan oleh iblis. Di samping itu, Hawa juga lebih tertarik kepada kebenaran yang ditawarkan iblis. Dan pada akhirnya ia memutuskan memilih untuk percaya kepada kata-kata iblis. Begitu mudahnya Hawa meragukan firman Tuhan, bahkan akhirnya meninggalkan firman itu. Akibatnya, Hawa melanggar firman Tuhan dan Hawa diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Sahabat, orang bisa dengan mudah meragukan firman Tuhan dan tertarik kepada kebenaran lain yang kelihatannya menguntungkan dan menjanjikan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, atau lebih menarik. Orang akan mudah meragukan firman Tuhan bila orang tidak meyakini kebenaran firman itu. Bila orang gampang meragukan firman Tuhan, maka ia gampang tergoda dengan rayuan, tergoda dengan iming-iming yang menjanjikan. Dan dengan mudah ia akan meninggalkan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepadanya. Akibatnya, orang menjadi berdosa kepada Tuhan. Bagi orang yang belum mengenal firman Tuhan atau perintah Tuhan, ia perlu tahu dan percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup yang memimpin orang ke jalan yang benar. Jadi sahabat, bila seseorang ingin hidup benar, ia harus tahu dan percaya kepada Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Karena Tuhan sumber kebenaran, ia juga perlu tahu apa yang diajarkan Tuhan dan tidak meragukannya. Dan bagi orang yang sudah mengenal firman Tuhan, sudah tahu hal yang salah dan benar, maka ia harus belajar hidup benar dan mempertahankan kebenaran terus-menerus. Banyak orang akhirnya berbuat yang salah karena ia tidak teguh memegang firman Tuhan. Ia mudah meragukan firman Tuhan, sehingga ia lebih memilih yang bukan firman Tuhan. Banyak orang yang meragukan firman Tuhan dan percaya dengan kebenaran dunia, sehingga ia berpegang pada kebenaran dunia yang jauh dari kebenaran firman Tuhan.
Meragukan firman Tuhan yang sudah dikenalnya adalah hal yang sangat membahayakan kehidupan kita, karena kita akan dengan mudah melakukan dosa. Sahabat, jika kita mengenal firman Tuhan, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan terus berusaha melakukan firman Tuhan itu, dan kita tetap teguh memegang firman itu. Hidup kita akan bahagia bila kita terus memegang firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bila Anda sudah mengenal firman Tuhan dengan baik, tetapi seringkali gagal melakukannya, itu karena Anda sering meragukan firman Tuhan. Anda sering ragu, apakah firman Tuhan itu benar adanya? Apakah firman Tuhan itu akan memimpin hidup Anda? Saatnya Anda berdoa kepada Tuhan. Mohonlah Roh Kudus Tuhan menerangi pikiran dan hati Anda. Berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menolong Anda untuk terus teguh berpegang pada firman-Nya, walau banyak godaan dan rayuan dari iblis untuk mengikutinya. Saya akan membacakan sebuah nyanyian Raja Daud yang berisi doa kepada Tuhan agar Daud diberi petunjuk tentang firman Tuhan dan Daud bisa memegangnya sampai akhir. Doa Daud itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai 38. Inilah doa Daud. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan janganlah kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Semoga doa Daud yang baru saja Anda dengar menjadi doa Anda, agar Anda tidak pernah lagi meragukan firman Tuhan. Sebaliknya, Anda akan memegang teguh firman-Nya sampai selamanya. Amin. Syukur padamu Tuhanku atas segala rahmat-Mu, berkat dan perlindungan-Mu, atas kasih setia-Mu. Syukur padamu Tuhanku atas segala anugerah-Mu, janji dan penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan. Kasih-Mu melingkupiku, Kau ada di setiap jalanku. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan. Kasih-Mu
segala rahmat-Mu, berkat dan perlindungan-Mu, atas kasih setia-Mu. Syukur padamu Tuhanku, atas segala anugerah-Mu, janji dan penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan, kasih-Mu melingkupiku, Kau ada di setiap jalanku. Takkan ada keraguan, takkan ada kebimbangan, kasih-Mu melingkupiku, Kau hadir di sepanjang hidupku. Sahabat wanita, wanita berpengharapan berakhir di sini dan akan hadir lagi untuk Anda di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan atau mau menanggapi acara ini atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan. Bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, bahagia bersama keluarga. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.